Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A, 7B. Bagaimana kabar kalian? Tentunya yang saya harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu belajar. Meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ya, hari ini adalah hari Senin, di mana kita akan belajar secara daring untuk pertama kalinya. Kalian harus tetap standby di rumah, di HP kalian, mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, dan tentunya mencermati penjelasan dari Bapak Ibu Guru dan mengerjakan tugas yang diberikan. Bagi anak yang tidak mengisi presensi bisa dianggap alfa. Jadi kalian harus selalu aktif. Setiap paginya kalian standby dari pukul 7 pagi. Ya, hari ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Kalian sudah punya buku paketnya semuanya kan? Nah, kalian tidak boleh mencoret buku paket tersebut, harus kalian jaga. Tidak boleh dicoret, tidak boleh disobek, apalagi kalian buat main-main. Buatlah buku untuk menjadi sarana pembelajaran kalian. Ya, buku itu sebagai sarana pembelajaran, tentunya kalian juga harus sekarang pegang buku, bisa buku paket, bisa buku LKS kalian. Ya, ini yang saya perlihatkan ke kalian adalah buku paket, buku penunjang untuk kelas 7, jadi semuanya harus sudah punya dan sudah ada juga di samping kalian buku paket dan buku LKS. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia akan membahas bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Sebelumnya apa itu deskripsi? Sudah pernah mendengar kata deskripsi? Atau belum pernah sama sekali? Oke, nanti kalian bisa menjawabnya di link yang akan saya berikan nanti. Apa itu deskripsi? Pada bab 1 kita akan membahas mengenai 4 bab atau 4 poin. Yang pertama, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, menentukan isi teks deskripsi, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi, dan D, menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Bab 1 belajar mendeskripsikan. Di situ ada kompetensi dasarnya, bisa kalian baca. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang pernah didengar ataupun kalian baca. Langsung saja ke pengantar. Dengan kemampuan mendeskripsikan, kamu dapat menjadi penulis hebat. Sebelum mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan objek wisata atau yang lain, cobalah kamu nyanyikan dulu lagu nasional yang berisi deskripsi keindahan Indonesia di bawah ini, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Apakah kalian pernah mendengar lagu tersebut atau bisa menyanyikan? Kalian lihat pilihan katanya, bagaimana itu bisa disebut deskripsi dan bisa bagaimana bisa menjelaskan tentang keindahan Indonesia. Ya, itu sebagai pengantar kalian. Semoga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran tentang deskripsi dengan baik. Oke, yang pertama kita akan membahas yang A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Di situ ada judul teks pertama, yaitu Parangtritis nan Indah. Ada beberapa paragraf, nantinya kalian baca. Kalian cermati dari paragraf ke paragraf. Kenapa teks 1 bisa masuk teks deskripsi? Apa saja yang diungkapkan pada teks tersebut? Berikutnya di teks 2, yaitu Ayah Panutanku. Di situ juga termasuk teks deskripsi. Bagaimana bisa ayah sebagai orang tua kalian bisa disajikan secara deskripsi. Apa itu deskripsi? Nanti kalian bisa menentukannya dengan membaca teks 2.
Begitu juga dengan teks 3 yaitu Ibu Inspirasiku. Itu kalian juga bisa kalian baca sampai selesai, kalian pahami. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi yang keempat, yaitu Si Bagas Kelinciku. Kalian baca semua satu persatu dari teks 1, 2, 3, dan 4. Kalian cermati sehingga kalian tahu gambaran apakah teks deskripsi tersebut. Kalau sudah paham, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya bagikan di link di bawah pembelajaran ini. Oke, untuk yang berikutnya yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, di situ ada tabel yang dimana kalian harus mengisinya. Untuk yang teks pertama jelas, yaitu objek atau hal yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Jadi yang kedua nanti kalian bisa isi, yang kedua mendeskripsikan apa, yang ketiga mendeskripsikan apa, yang keempat mendeskripsikan apa. Begitu juga dengan tujuannya. Tujuannya di teks 1 itu apa? Kalau di buku paket sudah dijelaskan bahwa teks 1 menjelaskan bagaimana menggambarkan keindahan Parangtritis. Nah, untuk teks 2, teks 3, dan teks 4 nanti bisa kalian isikan di Google Form. Oke, paham? Dua tugas itu mengawali pembelajaran teks deskripsi. Nanti kalian juga bisa membahasnya di bawah ini. Ada kolom, kalian baca. Yang pertama menggambar keindahan Pantai Parangtritis. Apa yang dirincikan? Keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Perasaan terhadap objek jelas, bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis. Nah, itu kalian cermati, kalian baca lagi apa yang diceritakan pada teks 1, 2, dan 3, dan 4 tadi. Kemudian bisa kalian diskusikan mungkin dengan teman kalian, atau mungkin kalian bisa mencari sendiri. Apa itu ciri objek yang dideskripsikan? Tujuan menciptakan teks deskripsi, dan C, ciri isi teks deskripsi. Berikutnya nanti kalian juga bisa membaca kotak info. Di situ ada penjelasannya apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan, ciri tujuan, ciri objek yang dideskripsikan, ciri isi. Nah, itu dulu pembelajaran teks deskripsinya untuk poin 1 saja dulu. Nanti bisa kalian baca lagi dari awal, dari teks 1, teks 2, dan kalian bisa menjawabnya di Google Form, dan ada pertanyaan yang lain. Semoga kalian tetap mencermati pembelajaran ini meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kalian bisa memahami bahwa keadaannya seperti ini, dan kalian juga tentunya tetap harus belajar. Jangan asal mengerjakan, jangan asal mencontoh temannya atau mengikuti temannya. Tetap kalian harus belajar secara mandiri, karena di sini juga untuk kepentingan kalian sendiri. Oke, jelas ya untuk tugasnya, yaitu ini tadi di kolom kalian bisa isi. Untuk tes deskripsinya di poin 1, di situ ada tes 1, tes 2, 3, dan 4. Berikutnya nanti juga ada pertanyaan yang lain di Google Form, silahkan kalian jawab. Dan jangan lupa untuk presensi hari ini kalian harus presensi terlebih dahulu. Jika kalian tidak presensi, bisa dianggap kalian alpha atau tanpa keterangan. Ya, semoga kalian senang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus memakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan. Oke, itu saja yang bisa saya berikan ke kalian semua untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama kali ini secara daring. Semoga kalian paham, dan apabila kalian tidak paham, bisa kalian tanyakan langsung melalui WA saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.